الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحساء بالأعداد المن باللطف والإرشاد الهادي إلى السبيل الرشد الموفق لتفقه في الدين من تلف به واختاره من العباد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن العصاة من المسلمين يقوموا في النار. صدق الله العظيم. Pertama-tama di awal langkah yang paling utama, marilah puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang sudi kiranya memberi kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Allah memberi kita sehat badan dan sehat pikiran, sehingga yang kita dapat rasakan saat ini. Selawat bernadakan salam bermahkota cinta sama-sama kita sanjung sajikan kepada seorang pahlawan revolusi Islam. Beliau yang telah berjuang tanpa keluhan. Beliau berjuang untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan juga selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau yang seiring bahu seayun langkah dalam mengarungi bahtera kehidupan. Penghormatan saya besar-besar terbesarnya kepada ayahanda rohani kita bersama selaku pimpinan Dayah Babus Salam Al-Aziziyah Putra maupun putri beserta keduanya. Yang tak lepas setelah solat kita angkatkan tangan kepada Allah dan meminta kepada Allah agar beliau selalu dalam lindungan Allah, dan apa yang beliau inginkan semudah-mudah tercapai. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tanda mulainya hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis-samawati wa man fil-ard. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ingatlah ketika trompet dibunyikan oleh malaikat Israfil, di saat itulah apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit mereka terkejut, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kita yang di bumi, kita yang selalu melakukan kemaksiatan, kita yang selalu melakukan perbuatan kejian, kita yang jauh dengan Allah, kita tak pernah sujud kepada Allah. Kadangkala kita sedang duduk-duduk dengan orang tua kita, kita bercanda tawa dengan orang tua kita, tiba-tiba terdengar suara trompet yang begitu deras. Saat itulah semua manusia keluar dari rumah mereka. Mereka bingung. Ada orang yang selalu melakukan kemaksiatan. Orang itu tahu bahwa suara itu adalah suara berakhirnya dunia ini. Dia memanjatkan tangan kepada Allah. Ya Allah, aku selalu dalam kemaksiatan ya Allah. Ketika hari ini engkau dunia akhirkan ya Allah. Komandangkan trompetmu yang kedua kalinya. Bunyikan suara trompetmu yang kedua kalinya. Malaikat Israfil membunyikan trompetnya yang kedua kalinya. Di saat itulah terjadi pembinasaan. Allah menghancurkan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Gunung itu hancur mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Gunung menjadi kepingan-kepingan bagai padang pasir. Apa yang ada di langit runtuh ke bumi. Dan apa yang ada di bumi semuanya dikeluarkan oleh Allah. Lautan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Dunia hancur entah kemana.
Setelah dunia Allah hancurkan, dunia mulai merata, Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil, wahai Israfil, komandankan trompetmu yang ketiga kalinya. Bunyikan wahai Israfil, perdengarkan kepada mereka. Malaikat Israfil membunyikan trompetnya yang ketiga. Di saat itulah mulai hari pembangkitan. Manusia yang dulunya mati dalam keadaan kepala entah ke mana, tangan berpisah dengan badan, saat pembangkitan itulah semuanya mulai merapat. Kepala yang dulunya entah ke mana mulai menuju kepada pemiliknya, menyatu kembali dan berdiri dengan utuh. Dan semua orang di saat itu menunggu kepastian keamalannya, menunggu untuk diterapkan agamanya. Kalau kita di dunia selalu berbuat kebaikan, maka Allah menghadiahkan surga kepada kita. Tapi kalau kita di dunia jauh dengan Allah, kita di dunia membuat maksiat kepada Allah, kita tak pernah sujud kepada Allah, maka neraka hadiah untuk anda. Dan saat itu sangat pedih wahai saudaraku, neraka Allah. Allah menyiksa manusia berbagai macam. Ular, api yang begitu besar. Malaikat Jibril pernah membawa Rasulullah untuk menggambarkan bagaimana siksa neraka. Rasulullah berjalan sampai di neraka. Rasulullah menengok ke sebelah kanan Rasulullah. Rasulullah melihat ada sekelompok manusia yang perutnya begitu besar. Perutnya sangat besar, keadaannya ya dengan perutnya. Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, mengapa mereka, wahai Jibril, mengapa perut mereka begitu besar, wahai Jibril? Jibril menjawab, ya Rasul, itulah hambamu ya Rasul. Itulah hambamu yang waktu di dunia ya Rasul, mereka merampas anak yatim ya Rasul. Mereka memakan yang bukan hak mereka ya Rasul. Itulah wujud mereka aslinya wahai ya Rasul. Rasulullah berjalan lagi dan menundukkan kepalanya. Rasulullah melihat ke arah kiri Rasulullah. Rasulullah memandang ada sekelompok manusia yang berbentuk binatang. Mereka menyerupai babi. Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, mengapa mereka berbentuk kayak babi, wahai Jibril? Jibril menjawab, Rasul, itulah hambamu, itulah umatmu yang waktu di dunia mereka jauh dengan sujud kepada Allah. Mereka tak pernah mengingat kepada Allah. Itulah hambamu, wahai Rasul. Rasulullah meneteskan air mata. Dan Rasulullah berjalan ke depan lagi. Rasulullah melihat ada sekelompok manusia yang lidahnya begitu panjang. Diiringi dengan lidah yang begitu panjang ada gergaji. Yang gergaji berjalan dengan sendirinya, memotong lidah mereka. Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, mengapa mereka lidahnya begitu panjang? Jibril menjawab, itulah umatmu yang waktu di dunia mereka sering mengumpat, mereka sering mengatakan kepada orang lain. Rasulullah saat itu menangis. Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, inilah sisamu dalam neraka ya Allah. Inilah sisa hambaku ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Dalam kesimpulan saya dapat diambil kesimpulan, mulai sekarang wahai saudaraku, untung ada kesempatan, perbanyakkan amal kita, kuatkan iman kita, dekatkan diri dengan Allah, dan maka kita akan selamat dari semuanya yang tidak bermaksud. Cukup sekian pidato singkat saya, dan bersabarlah kalian dengan atas menuntut ilmu, karena Allah selalu menguji penuntut ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bersabarlah dan kuatlah kesabaranmu, sesungguhnya Allah bersama orang yang muslim. Cukup sekian pidato singkat saya akhiri dengan sebuah pantun. Pergi karena harapan, pulang karena benar-benar cinta. Pantun pidato saya tak perlu diulang, yang penting diambil manfaatnya. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.